Maria adalah sekelompok umat Katolik yang berdevosi kepada Bunda Maria, yang anggotanya disebut legioner atau tentara Maria, dan pengurusnya disebut perwira. Legio mempunyai buku pegangan yang isinya tentang aturan rapat dan pokok doa yang tidak boleh diubah-ubah, misalnya tentang tempat rapat, waktu rapat, dan jam rapat. Rapat merupakan jantungnya legio, maka itu menjadi kewajiban sebagai anggota atau legioner untuk hadir. Dan tugas-tugas lain diantaranya pelayanan doa dan kunjungan-kunjungan orang sakit. Kewajiban lain legio yaitu berdoa katena setiap hari dan doa rosario tentunya. Adapun rapat diadakan setiap hari Kamis jam 5 di ruang Angela Marici. Apa itu Keraiman Ilahi? Keraiman Ilahi adalah kelompok doa atau komunitas devosi kepada hati kudus Yesus yang digambarkan dengan sinar merah dan putih yang melambangkan darah dan air yang keluar dari lambung Kristus pada saat ia ditikam oleh serdadu. Keraiman Ilahi mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu doa pada jam 3 sore. Kenapa jam 3 sore? Karena kita mengenal kisah sengsara dan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekaligus pada jam 3 sore itu sesuai dengan pesan Yesus kepada Suster Faustina pada penampakannya di bulan Oktober tahun 1937. Makanya doa jam 3 sore itu disebut dengan doa jam Keraiman Ilahi. Persekutuan doa adalah gerakan pembaruan Katolik karismatik yang sudah disupport, yang sudah didukung oleh uskup dan juga utama tokoh yaitu Paus Fransiskus dan juga Paus Yohanes Paulus yang kedua, di mana gerakan pembaruan karismatik ini diakui oleh Gereja Katolik. Devosional yang ada di gereja. Nah, salah satunya adalah persekutuan doa. Persekutuan doa adalah bentuknya di mana ada acara, kita pertemuan rutin, di mana kita bertemu satu sama lain, kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan cara bernyanyi, bersyukur, doa spontan, dan juga mendengarkan pengajaran, ada sharing firman Tuhan, dan di mana juga mungkin ada diskusi kelompok, ada komsel dalam suatu komunitas ini. Nah, di dalam persekutuan doa juga nanti ada tentunya doa bersama dan kegiatan rutin yang kami lakukan di Paroki San Frades itu adalah kegiatan hari Rabu jam 7 malam di gereja San Frades di Aula San Frades. Mari bergabung bersama kami dalam devosi.
Tuhan karena atas rahmat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan kami melihat ibu-ibu segar meskipun di tengah kepadatan acara hari ini, namun ibu-ibu tetap menyempatkan untuk hadir dalam perayaan sore hari ini. Saya mewakili pengurus Wanita Katolik RI DPD Sumsel mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah Ibu-ibu Wanita Katolik RI Cabang San Frades yang sudah berkenan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga dapat terlaksananya perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Misa sore hari ini akan dipimpin oleh konselebran utama Romo Yohanes Kristianto PR bersama beberapa konselebran. Yang pertama, Romo Petrus Haryanto SCY selaku penasihat rohani cabang San Frades. Yang kedua, Romo Aloysius Bernulfus Syukur PR dari Santo Paulus. Yang ketiga, Romo Willy Agustinus Purwanto Okarem dari cabang Santo Stefanus. Kemudian Romo Stefanus Lisdianto SCY dari jalur 16 dan 20. Kemudian direncanakan juga Romo Simon akan hadir, mungkin masih dalam perjalanan. Perayaan Ekaristi sore hari ini mengambil tema organisasi yang solid dan militan. Jika kita membuka Mbah Google, tentu ibu-ibu akan mudah sekali menemukan arti kata solid dan juga militan. Tema ini kami angkat dalam Misa Safari perjalanan kita yang ke-8 hari ini untuk mengingatkan kembali kepada kita akan sebuah panggilan untuk kita refleksikan dalam perjalanan menuju Konferda ke-11 Wanita Katolik RI DPD Sumsel yang akan datang. Kami selaku pengurus DPD menggarisbawahi dengan adanya Safari Ekaristi tentu kita telah meningkatkan tali persaudaraan dan juga mengikis ego sektoral dan menyamakan langkah sesuai visi misi dari tingkat DPD, tingkat cabang sampai tingkat ranting. Ibu-ibu yang terkasih, dalam perjalanan organisasi memang sering kita jumpai beberapa batu sandungan, hambatan, ataupun ganjalan, bahkan kerikil-kerikil tajam yang dapat mengganggu langkah kita. Namun dengan tema ini, kesolidan kita justru diuji. Bukan saat kondisi sedang baik, namun kita juga diingatkan saat menghadapi kelemahan, kekhawatiran, ataupun perbedaan pendapat dan keterbatasan kita sebagai manusia. Marilah melalui safari ini kita tetap solid, yang tidak lain yang akan menjadi dasar kita, kekuatan kita adalah Kristus sendiri. Maka marilah dengan misa safari ini kita harapkan Konferda ke-11 akan dapat berjalan lancar dan sukses sesuai harapan kita bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, para saudara yang terkasih, terutama para ibu sekalian, selamat sore. Apa kabar semuanya? Selalu jawabannya memang luar biasa. Karena memang ibu-ibu WKRI ini luar biasa. Hari ini kita memasuki rangkaian safari yang ke-8. Dari waktu ke waktu kita berusaha untuk mengikuti rangkaian perjalanan safari menyongsong Konferda ke-11 yang akan datang dengan suka duka perjalanan seperti kepasang surut pada bulan yang lalu. Itu luar biasa, antusiasmenya luar biasa. Walaupun ada yang misa sendiri tapi antusiasmenya luar biasa. Itu dinamika perjalanan safari kita, menggambarkan semangat dari seluruh anggota WKRI untuk bersatu, solid, militan yang menjadi tema utama dalam safari Ekaristi yang ke-8 ini. Tentu saja soliditas dan militansi bukan sesuatu yang baru akan, tetapi sesuatu yang sudah ada, sudah terbukti sejak tahun 1924 sampai dengan sekarang ini. Bahkan ketika WKRI sudah menjadi organisasi yang berusia 100 tahun lebih, ini luar biasa. Karena itu perayaan hari ini kita pantas untuk mengucapkan syukur atas rahmat dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada organisasi ini, sekaligus tetap mohon rahmat dan berkat agar WKRI menjadi organisasi yang tetap solid dan militan di tengah-tengah begitu banyak tantangan dan persoalan di tengah gereja, masyarakat, dan juga bangsa. Kita juga berharap agar Konferda yang akan datang menjadi momentum penting untuk menyatukan gerak dan langkah memperjuangkan semangat WKRI, mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan dan terus-menerus akan diperjuangkan. Para saudara yang terkasih, mari kita mengawali Ekaristi ini dengan sebentar menyadari kerapuhan, kelemahan kita. Sekalipun kita berusaha untuk solid dan militan, tapi ada kalanya juga kita terjebak dalam kepentingan cinta diri, dalam keegoisan kita. Dalam kelemahan dan kekurangan kita masing-masing. Marilah mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya sungguh layak ambil bagian dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami untuk menjadi anggota gereja yang bersatu dan tekun dalam pelayanan. Teguhkanlah hati kami agar mampu membangun Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia sebagai organisasi yang solid dan militan, yang setia pada nilai Injil dan siap berkarya bagi sesama. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan berkiut ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yasub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya, pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tebel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah. Hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram ialah Damsyik, dan kepala Damsyik ialah Rezin. Ibu kota Efraim ialah Samaria, dan kepala Samaria ialah anak Remalia. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Dengan damai
Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan menaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo penasihat rohani, para bapak yang hadir, para ibu anggota WKRI yang terkasih. Setelah kita merenungkan tema-tema dalam safari kita yang terkait dengan gerak langkah Gereja Keuskupan Agung Palembang melalui tahun devosional, melalui 4 prioritas yang secara khusus menjadi bagian dari program prioritas Keuskupan Agung Palembang. Lalu pada hari ini kita membawa tema WKRI sebagai organisasi yang solid, organisasi yang militan. Saya kira tidak perlu diragukan lagi bahwa soliditas itu memang sudah terbangun sedemikian rupa sejak dari zaman dahulu kala. Sejak tahun 1924 ketika inisiator organisasi ini memang membentuk organisasi ini dengan sebuah semangat, dan semangat itu yang rasanya terus-menerus diwariskan, semangat itu yang terus-menerus dijaga, dipelihara sampai dengan sekarang ini. Umurnya sudah 102 ya. WKRI itu organisasi yang umurnya sudah 102 tahun. Berarti sudah sangat luar biasa, sudah teruji lah soliditasnya. Soliditas itu tentu dipelihara dan dijaga sedemikian rupa. Semangat yang dimulai oleh perintisnya terus-menerus dipelihara, diwariskan dan dijaga sampai dengan sekarang ini. Apa yang memelihara dan menjaga? Tentu seluruh dinamika organisasi ini. Mulai secara nasional di tingkat pusat sampai ke tingkat bawah, ke tingkat ranting, itu terjaga sedemikian rupa melalui pertemuan-pertemuan, melalui kongres, melalui konferda, melalui pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan di setiap ranting, cabang, dan upaya-upaya yang dilakukan supaya visi dan misi WKRI ini tetap bisa diwujudkan. Dan juga
ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang memandu sedemikian rupa setiap pengurus tapi juga semua anggota. Itu terus-menerus dihayati dan dihidupi. Maka tidak bisa diragukan organisasi ini menjadi organisasi yang solid, satu komando, ya, koordinasinya sangat mudah, itu luar biasa. Organisasi yang anggotanya ada berapa sekarang di seluruh Indonesia? Hampir 100.000. Kalau saya tanya Mbah Google itu hampir 100.000 anggotanya itu. Dengan sekian banyak cabang, ranting, itu luar biasa. Ya. Tentu saja soliditas itu hanya mungkin ketika ada satu kata, satu hati, sehati seperasaan, sehati sejiwa. Dan ini yang rasanya pantas untuk kita jaga terus-menerus. Seragam ini paling tidak sudah mau mengatakan bahwa kita ini satu kesatuan, kita ini satu warna, kita ini satu tujuan, kita ini satu arah. Seperti Yesus mengajak para muridnya, walaupun para murid itu karakternya berbeda-beda, tetapi para murid itu diajak oleh Yesus untuk searah, setujuan. Ya. Lalu satu prinsip yang juga dipegang, banyak anggota tetapi satu tubuh. Saya kira kalau ada 100 orang yang hadir di sini, 100 kepala, isinya itu beda-beda. Tetapi spirit PKRI, spirit sebagai organisasi yang punya semangat Kristiani, sekaligus punya semangat kebangsaan, itu organisasi yang memiliki perpaduan yang sangat indah. Ada spirit Kristiani sekaligus spirit kebangsaan, itu dipadu menjadi satu. Ini luar biasa. Karena itu semoga organisasi ini tetap bisa dipelihara dan dijaga di kemudian hari. Lalu bagaimana supaya soliditas itu terus-menerus ada? Salah satu syaratnya adalah anggota-anggota yang militan. Organisasi yang hebat hanya akan ada kalau anggota-anggotanya itu militan. Apa artinya militan? Saya nggak ngerti apakah semua ibu-ibu sudah merasa sebagai anggota WKRI yang militan. Nah, saya yakin seperti itu. Nah, sekurang-kurangnya yang saya perhatikan. Nah, selama perjalanan safari itu semuanya hadir, kecuali yang tidak hadir. Semuanya semangat hadir dari paroki ke paroki, tidak terlalu diperhitungkan jauh atau dekat, itu sekurang-kurangnya semangatnya ada di sana. Semangat untuk menjalankan, mengikuti pertemuan WKRI itu sebulan sekali atau seminggu sekali? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Itu pun semua anggota hadir, kecuali yang tidak hadir. Jadi terus-menerus dalam kegiatan-kegiatan apapun, ya, warna WKRI itu juga selalu ada. Ya, ngurusi banyak hal. Hanya mungkin kalau ada anggota-anggota yang militan. Apa ciri militansinya anggota WKRI? Kira-kira apa? Anggota yang militan itu salah satu cirinya apa? Menghayati dan menghidupi spirit Kristiani pasti kan, sebagai orang Katolik, wanita Katolik yang beriman tangguh, yang sangat menghayati imannya, spiritnya hidup, rohnya itu yang terus-menerus menyemangati. Sehingga keterlibatan di WKRI itu bukan lagi ikut-ikutan, tapi totalitasnya kelihatan. Militan itu bukan ikut-ikutan, atau bukan tergantung selera, atau sekedar hobi, ya, atau selingan. Daripada di rumah nganggur, ini ada organisasi yang banyak kegiatan, melok belok. Bukan karena hobi,
Bukan karena selingan, tetapi karena memang ingin berjuang melalui organisasi ini, menyatu dengan organisasi ini, tahu organisasi ini apa, berusaha untuk menghayati nilai-nilai yang ada di dalamnya, tapi sekaligus menyatukan gerak langkah untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ini. Benar-benar menyatu di dalamnya. Militansi harus kelihatan di sana. Sekali lagi bukan ikut-ikutan. Kalau lagi jalan kemana melo, kalau lagi dak katik jalan-jalan dak melo. Kalau kegiatan yang menyenangkan payu, ya. Kalau tidak terlalu dak lemak di rumah weh, tidak. Militansi itu benar-benar menyatu dengan gerak langkah organisasi ini. Suka atau tidak, ada tantangan atau tidak. Lalu tidak mudah menyerah. Ya. Kalau seorang anggota WKRI itu punya militansi yang tinggi, maka dia tidak mudah menyerah. Dia tidak tergantung pribadi tertentu. Yang mengikat saya, yang melekat pada diri saya adalah organisasi ini. Ya, spiritnya, visi dan misinya, anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, tidak tergantung pada 1-2 orang. Tidak mudah menyerah. Kalau tidak cocok dengan yang satu, ayo berhentilah. Tidak ada istilah cocok dan tidak cocok. Kalau itu adalah militan, seorang yang militan, anggota organisasi yang militan, itu tidak tergantung. Ketuanya siapa ya kira-kira? Berhentilah dia pula. Tidak. Tapi siapapun, apapun tantangan dan persoalan yang ada di dalam, tidak membuat dia menyerah. Justru antusias, apa yang bisa dilakukan supaya organisasi ini tetap solid. Berani melepaskan dan menyingkirkan ego dan kepentingan pribadi, kesenangan pribadi demi organisasi. Ya. Kepentingan pribadi kadang-kadang benturannya adalah kepentingan pribadi lain. Dalam sebuah organisasi kan begitu tuh. Kalau yang diandalkan adalah kepentingan diri sendiri, maka akan berhadapan dengan kepentingan orang lain. Maka yang akan terjadi adalah konflik, ketegangan. Yang jadi pertimbangan adalah suka dan tidak suka, cocok dan tidak cocok. Kalau itu yang terjadi, inilah bibit-bibit soliditas itu menjadi runtuh. Soliditas itu menjadi lemah. Kekuatan persekutuan itu akan menjadi rapuh kalau ini yang dipelihara. Yesus itu berulang kali mengajak para muridnya, bahkan mengajari supaya para muridnya punya sebuah spirit dan semangat. Hendaknya kamu saling mengasihi. Ya, itulah. Itu yang ditegakkan oleh Yesus kepada para muridnya. Hendaknya kamu saling mengasihi. Yesus tidak bermaksud membuat para muridnya seragam. Ya. Para murid harus sama seperti Petrus misalnya. Atau sama seperti Yohanes, tidak. Yesus tidak pernah mengabaikan atau melepaskan para murid, tidak diajari untuk melepaskan karakter-karakter yang khas. Tidak. Yesus tidak bermaksud mengajak para murid menjadi seragam. Cara berpikirnya, cara geraknya, cara langkahnya, tidak. Tapi Yesus hanya mengajak mereka sehati dan sevisi. Di balik sehati dan sevisi itu ada satu ajaran yang penting dan berharga. Hendaknya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi itu apa? Pada saat tertentu saling mengasihi berarti saling melengkapi. Dia hebat dalam satu hal, lemah dalam satu hal. Yang lain punya bakat ini, yang lain punya bakat ini. Ada perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Tapi sebuah organisasi yang solid, ada militansi para anggotanya, maka yang akan muncul adalah sebuah keindahan, kebersamaan dan persaudaraan. Perbedaan menjadi sebuah kelengkapan. Ya. Pada titik tertentu setiap anggota dipanggil untuk berkreasi. Ya. Anggota yang militan berani mengatakan, apa yang bisa saya lakukan supaya organisasi ini bertumbuh dan berkembang.
Pada sisi lain, mengasihi bisa jadi adalah mengampuni. Siapa yang tidak pernah punya kesalahan? Siapa yang tidak pernah silap kata? Siapa yang tidak pernah pikirannya suatu saat mungkin dipengaruhi oleh kebencian, oleh amarah dan seterusnya? Siapa? Saya kira tidak ada. Semua punya kekurangan, semua punya kelebihan. Pada titik tertentu kita jatuh dalam kekurangan dan kelemahan. Tim yang solid, orang yang jatuh dalam kelemahannya tidak akan dibuli. Itu tim yang solid, organisasi yang solid, tetapi justru dimotivasi. Lalu yang muncul juga adalah pengampunan ketika ada konflik dan ketegangan. Perbedaan itu juga potensi konflik dan ketegangan dimanapun. Ya. Di kelompok yang setiap hari berdoa misalnya, atau kelompok yang tidak pernah berdoa, potensi konflik itu besar sekali. Karena isi kepalanya berbeda-beda. Tapi apa yang dibutuhkan? Tim yang solid, anggota yang militan juga bertumbuh dan berkembang dalam kesadaran untuk saling menerima, saling mengampuni. Ajaran Yesus saya kira itu. Prinsip Yesus kepada para murid begitu. Hendaknya kamu saling mengasihi, lalu pada satu poin mengasihi itu adalah mengampuni. Lihat bagaimana para murid saling sikut. Siapa yang menjadi nomor satu, siapa yang paling hebat dari antara mereka. Saling berebut posisi, saling berebut siapa yang menjadi paling hebat di antara mereka. Itu ego. Ketika ego yang dominan sangat mungkin akan terjadi konflik dan ketegangan. Tapi Yesus mengajari para murid kembali adalah menjadi murid-murid yang solid, menjadi tim kerja yang saling melengkapi satu sama lain, saling mengampuni, saling memahami, saling mendukung satu sama lain. Ibu-ibu yang terkasih, kita punya tugas yang sangat besar, melanjutkan organisasi ini untuk saat-saat ke depan yang sangat penuh tantangan. Apa yang harus dilakukan? Organisasi yang solid, organisasi yang anggota-anggotanya militan, pasti berorientasi ke depan, visioner. Tantangannya sekali lagi besar. Salah satu hal yang pernah diingatkan adalah jangan lupa kaderisasi. Harus melihat ke depan. Kita bayangkan kalau tidak ada kaderisasi, kira-kira 10 tahun ke depan WKRI ini akan menjadi organisasi seperti apa? Bisa membayangkan kalau tidak ada kaderisasi, anggotanya hanya ini saja, kira-kira 10-15 tahun yang akan datang, kita akan menjadi organisasi WKRI lansia. Karena memang mayoritas anggotanya adalah sudah 50 tahun ke atas. Ya. Sudah anggotanya seperti itu ya. Maka ketemu ibu-ibu mulai dibujuk sana sini, dibujuk sekali tidak kalah 2 kali, 2 kali tidak kalah 3 kali, 3 kali tidak kalah marahilah. Itu marketing. Marketing WKRI adalah kita semua, Anda sendiri. Setiap anggotanya itu adalah marketing, ya, supaya organisasi ini terus bertahan ke depan di kemudian hari. Belum lagi dengan tantangan-tantangan yang lain. Semoga WKRI semakin solid, anggota-anggotanya semakin militan, baik di cabang maupun di ranting, entah yang anggotanya banyak atau anggotanya sedikit. Mari saling bersinergi, saling meneguhkan, dan moga-moga safari ini sungguh membantu membangun soliditas itu, ya, dari cabang, dari ranting, pergi kemana, berangkat bareng, pulang bareng, dan seterusnya. Dan terlebih Konferda yang akan datang, Konferda ke-11, menjadi momentum yang berharga, bukan hanya untuk melihat ke belakang, tetapi untuk melihat ke depan. Ada strategi apa yang harus diambil, strategi apa yang harus dilakukan.
Yesus menegaskan, kamu dipanggil, kamu diutus, tetapi juga kamu didampingi. Ini kata-kata Yesus kepada para muridnya. Ketika kita bersinergi dengan Yesus, kita tidak berjalan sendiri, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendampingi dan menyertai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bersama berdiri, kita ungkapkan dasar hidup Kristiani kita dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, kan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa-doa permohonan. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengundang kita yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan menemukan kelegaan. Sekarang marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa yang Maha Pengasih. Bagi gereja dan para pemimpinnya, ya Bapa, dampingilah gerejamu di seluruh dunia. Semoga para uskup, imam, dan seluruh umat Kau kuatkan dalam mewartakan Injil Kerajaan Surga. Bantulah kami untuk menjadi tanda kehadiran-Mu yang memberi kelegaan bagi jiwa-jiwa yang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, ya Bapa yang penuh kasih, Engkau mengundang semua yang letih lesu, berbeban berat untuk datang kepadamu. Pandanglah dengan belas kasih saudara-saudari kami yang sakit, miskin, berduka atau putus asa. Melalui perantaraan, berilah mereka kekuatan, penghiburan dan ketenangan jiwa dalam menghadapi cobaan hidup mereka. Kami mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas kami dan pertumbuhan iman, ya Bapa, ajarilah kami untuk memikul kuk yang dipasang oleh Yesus, karena kuknya enak dan bebannya ringan. Tolonglah kami komunitas ini untuk hidup dalam kerendahan hati dan kelembutan hati, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam iman dan kasih. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, ya Bapa, semoga perayaan Ekaristi ini menyegarkan kembali jiwa kami yang dahaga akan Engkau. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu, agar kami dapat kembali ke tengah masyarakat dengan semangat baru dan menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Kami mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kegiatan Konferda ke-11, ya Bapa, semoga Konferda ke-11 Wanita Katolik RI DPD Sumsel yang akan kami laksanakan dapat berjalan dengan baik. Berkatilah para panitia, peserta Konferda, penasehat rohani, dan semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga melalui Konferda ke-11 Wanita Katolik RI DPD Sumsel semakin maju dan bermanfaat bagi kesejahteraan sesama. Kami mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang tak terbatas melalui Putra-Mu Yesus Kristus dan teladan Bundanya Maria. Kabulkanlah doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu dengan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan surgawi. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Berdoalah para saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan rendah hati kami mempersembahkan roti dan anggur, lambang kerja keras, pengorbanan, serta seluruh kehidupan kami. Terimalah persembahan yang kami bawa ini sebagai ungkapan iman dan cinta kami kepadamu. Semoga melalui korban suci putra-Mu, Yesus Kristus, persembahan ini disucikan dan menjadi berkat bagi gereja-Mu, serta bagi seluruh umat yang membutuhkan kasih dan pertolongan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, Tuhan langit dan bumi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab melalui sabda-Mu Engkau telah menciptakan dunia dan mengatur alam semesta dalam keselarasan. Kau telah memberikan pengantara kepada kami. Dialah sabda-Mu yang telah menjadi daging. Dialah yang telah menyampaikan sabda-Mu kepada kami dan memanggil kami untuk mengikutinya. Dialah jalan yang mengantar kami kepadamu. Dialah kebenaran yang membebaskan kami. Dialah kehidupan yang memenuhi kami dengan sukacita. Dengan pengantaraan putra-Mu, Kau menghimpun orang-orang yang Kau ciptakan demi kemuliaan nama-Mu, yang ditebus dengan darah salib-Nya, dan yang ditandai dengan meterai Roh Kudus menjadi satu keluarga. Maka dari itu kini dan sampai selamanya, kami mewartakan kemuliaan-Mu bersama semua malaikat dengan perayaan sukacita sambil bernyanyi. Dan
Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga,
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku yang kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Perpaduan tubuh darah Yesus, kami sanggup hidup. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di dalam godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Engkau telah menyegarkan kami dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putra-Mu. Semoga kami senantiasa mendengarkan sabdanya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, agar kami pun pantas Kau anugerahi hidup abadi. Semoga Engkau berkenan akan doa-doa permohonan kami, terutama menyongsong Konferda ke-11 WKRI DPD Sumatera Selatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan doa Santa Anna. Santa Anna, dengan hati penuh hormat kami datang kepadamu. Engkau wanita yang utamakan dan dicintai secara istimewa oleh Allah. Kepadamu Allah berkenan menganugerahkan rahmat, boleh memberi kehidupan kepada Bendahara Rahmat, tokoh yang diberkati di antara segala wanita. Bunda Sabda yang menjadi manusia, perawan yang tersuci Maria. Santa Anna, kami menyerahkan secara khusus organisasi kami, Wanita Katolik Republik Indonesia, di bawah perlindungan-Mu. Berilah kami para anggota semangat, agar selalu siap sedia memberikan kesaksian tentang Sabda Yesus Kristus dalam pengamalan cinta kasih. Perolehlah bagi kami cinta yang hidup dan berkobar kepada Yesus dan Maria, dan ketekunan serta kesetiaan dalam menjalankan tugas kewajiban kami sehari-hari, khususnya dalam organisasi kami. Selamatkanlah kami dari segala mara bahaya, dan dampingilah kami pada saat ajal kami, supaya kami dapat tiba di dalam firdaus kebahagiaan abadi. Di sanalah bersama Dikau kami akan memuji dan meluhurkan Allah. Kepadamu juga ya Ibu, kami percayakan suka duka rohani keluarga kami. Tolonglah kami supaya bertambah subur dalam cinta kasih dan rela berkorban, agar selalu berkenan kepada Tuhan, Allah dan Bapa kami. Amin. Doa menyongsong Konferda ke-11 WKRI DPD Sumatera Selatan. Ya Allah, sumber kemuliaan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dan memanggil kami untuk menikmati kasih-Mu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ia hadir di tengah kami untuk menunjukkan kasih yang begitu besar dan mengajarkan kepada kami keluhuran hidup sebagai manusia yang luhur dan bermartabat.
melalui organisasi Wanita Katolik RI, Engkau memanggil kami untuk terlibat aktif dalam misi Yesus Kristus Putramu, yakni menghadirkan nilai-nilai kerajaan di dunia ini dengan upaya menghantar sesama pada hidup yang damai, penuh sukacita dan sejahtera, terutama di tengah bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami juga hendak bersinergi dengan Gereja Keuskupan Agung Palembang yang sedang mewujudkan visinya sebagai saudara-saudari Kristus yang adalah garam dan terang dunia serta sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Karena itu, untuk semakin mempertegas dan memperjelas peran kami sebagai organisasi di bawah payung gereja, kami akan mengadakan Konferda ke-11 Wanita Katolik RI DPD Sumatera Selatan, Keuskupan Agung Palembang. Kami mohon curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu, agar Konferda ke-11 tahun 2026 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah panitia agar bisa melayani dengan ikhlas dan tuntas, dan berkatilah seluruh peserta supaya masing-masing dalam kapasitasnya memberi yang terbaik, sehingga mampu melihat kembali dengan jernih dan penuh rasa tanggung jawab gerak organisasi ke depan dan demi organisasi yang semakin selaras dengan kehendak Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bunda Maria, teladan dan penyemangat kami, doakanlah kami agar konferda yang akan kami laksanakan berjalan dengan baik dan lancar, dan semakin menggerakkan kami untuk mewujudkan visi dan misi organisasi demi Indonesia yang lebih sejahtera. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita dengarkan sambutan dari tuan rumah. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Romo Yohanes Kristianto selaku penasehat rohani DPD Sumatera Selatan sekaligus Romo Selebran yang memimpin perayaan Ekaristi sore hari ini. Romo Luis, penasehat rohani DPC Santo Paulus. Romo Willy, penasehat rohani DPC Stepanus. Romo Lisdi, DPC Santo Andreas Jalur 16, dan tentu saja Romo Haryanto, penasehat rohani DPC San Prades yang kami kasihi. Yang kami hormati para ibu-ibu presidium beserta jajaran pengurus, serta para senior yang telah berkenan hadir, Bapak Sukamto, Ketua DPP Paroki San Prades beserta jajarannya, rekan-rekan pengurus DPC, bapak-bapak dan anak-anak yang kami cintai, serta yang paling saya banggakan tentu saja seluruh sahabat sehati anggota Wanita Katolik RI DPD Sumatera Selatan yang sangat saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang sehat untuk melaksanakan safari Ekaristi yang ke-8 dengan tema WKRI, organisasi yang solid dan militan. Seperti yang kita ketahui bersama, safari Ekaristi ini merupakan bagian dari rangkaian spiritual sekaligus konsolidasi batin kita dalam menyambut konferensi daerah Konferda yang ke-11 DPD Sumatera Selatan yang akan diselenggarakan di KM7 pada tanggal 25 sampai 27 September 2026 nanti.
Angka 8 ini seringkali melambangkan kesinambungan, melambangkan kekuatan. Jadi semoga di safari yang ke-8 ini semangat pelayanan, semangat persaudaraan, dan komitmen kita di Wanita Katolik RI semakin kokoh dan terus berlanjut tanpa putus. Sesuai dengan tema kita, solid dan militan. Solid berarti kita kompak dan memiliki ikatan yang kuat. Militan berarti kita bersemangat tinggi, penuh gairah, tangguh, dan berhaluan keras dalam memperjuangkan visi dan misi Wanita Katolik RI. Melalui perayaan Ekaristi ini, kita kembali diingatkan untuk menimba kekuatan dari altar Tuhan, agar apapun yang kita diskusikan, kita rencanakan, dan kita kerjakan menjelang konferda ke-11 nanti senantiasa berjalan selaras dengan kehendaknya, serta dapat membawa buah yang baik bagi organisasi, gereja, dan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para romo, seluruh panitia yang telah bekerja keras, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir memberikan dukungan penuh. Mari kita sukseskan bersama rangkaian menuju konferda ke-11 DPD Sumatera Selatan ini dengan semangat gotong royong dan hati yang gembira. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan maupun pelaksanaan acara pada hari ini. Sebelum saya akhiri, kami mengundang seluruh hadirin setelah misa ini untuk bersama-sama menikmati acara Ramatama sederhana di Plaza Lantai 1. Dan tentu saja izinkan saya untuk mendaraskan sebuah pantun. Bunga melati cantik bersih nan putih berseri. Harum semerbak mekar wangi di dalam taman. Mari melangkah bersama Wanita Katolik RI menuju konferda dengan penuh kedamaian. Selamat melanjutkan rangkaian kegiatan. Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Terima kasih. Buah duku, buah rambutan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari, mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Sampai jumpa di safari ke-9 di Paroki Hati Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Segala
Ibu-ibu, mohon bersabar sebentar. Kita lanjutkan dengan sesi foto. Untuk yang pertama, kami persilakan semuanya menghadap ke atas karena kita akan foto dari balkon. Minta semuanya berdiri. Petugas liturgi bisa naik ke atas. Siap? Oke, siap semua. 1. Oh, belum. Sebentar. Satu, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas. Oke, cukup. Oh, sekali lagi. Oke. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk foto selanjutnya, kami panggil para ibu presidium dan mantan presidium bersama semua petugas liturgi. Ibu presidium dan para mantan presidium. Foto berikutnya untuk seluruh anggota panitia Konferda. Seluruh anggota panitia Konferda. Sekali lagi kami panggil seluruh anggota panitia Konferda. Seluruh anggota panitia Konferda. Kami panggil DPC San Frades. DPC San Frades. DPC San Frades. Oke, siap semua? Ready, 1, 2, 3. Kami panggil untuk bersiap-siap dari DPC Santo Yosef. DPC Santo Yosef.
panggil dari Ranting Emmanuel. Dari Ranting Emmanuel, hadir nggak? Dari sebelah kiri sini Ibu. Ranting Emmanuel. Selanjutnya setelah Emmanuel dari Ranting Hilarius. Mari Ibu dari Ranting Hilarius. Monggo. Untuk selanjutnya kami panggil dari DPC Santa Maria Bunda Penolong Abadi Prabu Mulih. Apakah hadir? Oke. Mari Ibu dari Prabu Mulih, monggo. Aduh. Foto selanjutnya dari DPC Santo Andreas jalur 16. Dari jalur 16 hadir? Monggo silakan. Semakin cepat semakin baik. Untuk selanjutnya dari DPC Allah Maha Murah jalur 20. Dari jalur 20 hadir? Kalau tidak hadir, kami panggil dari Santo Stefanus Talang Betutu. Santo Stefanus Talang Betutu. Foto selanjutnya kami panggil dari Santo Paulus Pelaju. Foto selanjutnya kami panggil dari Santo Paulus Pelaju. Silakan Ibu dari sebelah kiri. Berikutnya dari Santo Paulus Pelaju.
Kami panggil selanjutnya dari Santa Maria Ratu Rosari Seberang Ulu. Santa Maria Ratu Rosari Seberang Ulu. Selanjutnya dari Katedral Santa Maria. Katedral Santa Maria. Selanjutnya dari DPC Hati Kudus. Untuk selanjutnya dari DPC Hati Kudus. Hati Kudus. Yang terakhir dari Santo Petrus Sematang Borang. Deket Mbak, sinilah. Monggo Santo Petrus.